Januari 2017 lalu, Donald Trump berhasil menduduki Gedung Putih sebagai presiden terpilih USA. Banyak pro kontra atas terpilihnya Trump. Itulah mengapa, meski dengan kampanyenya membuat tembok pemisah AS-Meksiko terkesan absurd, meski ia mengkampanyekan AS yang terkenal dengan Land of Opportunity melakukan penutupan terhadap imigran asing yang kebanyakan ilegal, meski ia membatasi masuknya pelancong dari beberapa negara, ia tetap memenangkan pemilihan presiden USA. Lalu, mengapa ia bisa menang? Guna menjawabnya, mari kita tengok film Mother yang dibintangi Jennifer Lawrence sebagai Veronica, yang secara kebetulan mengisahkan seorang istri yang terganggu dengan kedatangan orang asing di rumahnya yang tidak mempedulikan aturan di rumah tersebut. Sayangnya, suami dari Veronica seakan tidak peduli dengan rasa keberatan istrinya. Ternyata benar, kedatangan orang-orang asing itu justru membawa petaka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat membangun keluarga dan kehidupan justru hancur di akhir cerita. Menarik, kisah tersebut secara kebetulan berbanding lurus dengan kekhawatiran Trump akan masa depan USA. Karena itulah ia mengkampanyekan pembangunan tembok pemisah. Secara kebetulan juga, sosok Veronica seakan-akan mempresentasikan kelompok Republikan konservatif di AS, sementara sang suami sebagai kelompok Demokrat liberal. Pertanyaannya, pola apakah yang terbentuk selanjutnya? Apakah ketertutupan menjadi tren selanjutnya di saat dunia tengah menyambut globalisasi? Sungguh absurd. Hasilnya, Trump menjadi cemoohan semua pihak karena mengkampanyekan ketertutupan di saat dunia tengah menuju globalisasi. Tapi kini, apa yang dikampanyekan Trump menjadi masuk akal semenjak pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan beberapa negara menutup pintu bagi pelancong negara lain. Tak terkecuali Indonesia, mulai dari penutupan penerbangan internasional, PPKM hingga mempersulit arus masuk warga negara lain. 13 September kemarin, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM untuk seluruh wilayah. Kebijakan ini pun bukan tanpa alasan. Pasalnya, 14 September lalu, Kemenkes mengungkapkan ada 31.187 orang yang masuk Indonesia dan 1.636 diantaranya positif COVID-19 meski telah membawa surat bebas COVID dari otoritas negara asal. Akibatnya, Menkes Budi Gunadi mempertanyakan kapasitas laboratorium pemeriksaan di masing-masing negara. Apalagi saat ini pemerintah tengah mewaspadai 3 varian baru yaitu Lambda, MU, dan varian C12. Sehingga kesimpulannya, tren globalisasi yang dihambat Trump menjadi sangat masuk akal semenjak pandemi. Globalisasi tak ada artinya jika suatu negara hancur akibat masuknya virus ke negara tersebut akibat orang luar. Negara-negara yang ada di dunia kini kembali menuju konservatisme demi melindungi masing-masing warganya.